pekerjaan dalam pembangunan ekonomi. 1. Pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. 2. Tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk masyarakat. Secara umum, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan menjadi angkatan kerja. Angkatan kerja seperti pekerja, pengangguran, dan bukan angkatan kerja seperti pelajar, ibu rumah tangga, pensiunan, dan penerima pendapatan lain. 3. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja, baik yang sudah mendapat pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Ada 2 unsur pokok dalam angkatan kerja, yaitu pekerja dan pengangguran. 1. Pekerja. Pekerja adalah seorang yang memiliki pekerjaan atau orang yang sedang bekerja. 2. Pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang mencari pekerjaan. 4. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan ketika peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Adapun jenis-jenis tenaga kerja. 1. Berdasarkan kemampuannya. Berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja digolongkan menjadi sebagai berikut. A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal atau informal. Contohnya dokter, guru, dan dosen. B. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Contohnya supir, pelayan, tukang masak, montir, atau pelukis. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh, pembantu, dan lain-lain. 2. Berdasarkan hubungannya dengan produk. Berdasarkan hubungannya dengan produk, tenaga kerja digolongkan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. A. Tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang langsung terlibat dengan proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi, contohnya karyawan produksi. B. Tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat pada proses produksi, contohnya tenaga kerja marketing. Masalah ketenagakerjaan. Secara umum, masalah ketenagakerjaan yang sering dialami suatu negara diantaranya sebagai berikut. 1. Melimpahnya tenaga kerja. 2. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 3. Pengupahan. 4. Kesehatan dan keselamatan atau K3. 5. Outsourcing. Yang keenam, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketujuh, tenaga kerja Indonesia atau TKI. Yang kedelapan, tenaga kerja asing. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan dan pelatihan. 2. Magang. 3. Pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Sistem
Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Sistem upah merupakan kerangka pengelolaan peraturan dan ketetapan upah. Sistem upah di Indonesia pada umumnya didasarkan pada 3 fungsi, yaitu satu, menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga. 2. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Yang ketiga, menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja. Dewan Pengupahan. Sistem pengupahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga yang non-struktural yang bersifat tripartit. Secara struktural, Dewan Pengupahan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Dewan Pengupahan Nasional yang dibentuk oleh Presiden. Yang kedua, Dewan Pengupahan Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. Yang ketiga, Dewan Pengupahan Kota yang dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota. Tugas Dewan Pengupahan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Upah minimum. Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota yang berlaku di suatu provinsi. Struktur dan skala upah. Struktur dan upah adalah susunan tingkat urutan nominal dari yang tertinggi sampai yang terendah. Adapun skala upah adalah kisaran nominal upah untuk setiap kelompok jabatan. Macam-macam sistem upah. 1. Sistem upah menurut waktu. 2. Sistem upah borongan. 3. Sistem upah CO partnership. Yang keempat, sistem upah bagi hasil. Yang kelima, sistem upah menurut prestasi. Yang keenam, sistem upah skala. Yang ketujuh, sistem upah premi. Yang kedelapan, sistem upah bonus. Yang kesembilan, sistem upah indeks. Pengangguran adalah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja.